Episode 109. Pernikahan kontrak Sang CEO. Diana terbangun dengan kepala yang amat sangat pusing. Pandangannya masih berputar dan dia mengerjap-ngerjapkan matanya berusaha mengetahui keberadaannya. Samar-samar dia teringat kembali kejadian di toilet mall. Dengan susah payah, Diana bangun dan duduk dari tidurnya. Dia mengedarkan pandangannya. Ruangan yang dia tempati saat ini adalah sebuah kamar. Kamar yang cukup bersih dan tertutup. Gorden menutupi jendela-jendela kayu. Setelah pusing yang dia rasakan menghilang, Diana berjalan menuju pintu. Dia berusaha membuka pintu yang terkunci, tapi gagal. Dari sela-sela jendela kayu yang tertutup rapat dia mencoba mengintip ke arah luar. Di luar ruangan tempat dia berada saat ini adalah halaman luas tandus. Tampaknya seperti parkiran. Saat itu juga Diana menyadari kalau dia berada di sebuah motel yang sepi. Dia berjalan mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, mencari alat komunikasi yang dapat dia gunakan untuk menghubungi Andrew. Ada telpone di sana. Diana segera melangkah dengan cepat dan hati berdebar. Dia angkat teleponnya itu, mati tidak ada dering. Berulang-ulang dia mencoba tapi gagal. Dia menelusuri panjangnya kabel teleponnya itu jikalau terlepas dari sambungan. Dan ternyata masih utuh sampai dengan saluran, tetapi teleponnya ini rusak. Kabel yang terpasang tampaknya cuma hiasan semata. Diana kembali ke arah jendela mengintip keluar, masih sepi. Dari sela-sela jendela dia berusaha berteriak. Halo, apakah ada orang di sana? Tidak ada jawaban. Beberapa kali dia mencoba berteriak hingga terdengar sebuah langkah kaki mendekat. Diana kebingungan, antar senang dan takut. Takut kalau yang mendekat itu adalah orang yang membawanya kemari dengan paksa. Dengan segera Diana mengambil vas bunga yang ada di sana dan berdiri di balik pintu, dia bersiap. Saat ini dia tidak peduli. Siapapun yang masuk ke dalam ruangan akan dia hantam dengan vas itu. Siapapun. Sementara itu Andrew sudah kembali ke mansion dan dia sedang berada di rumah keamanan. Di sana seorang ahli komputer sedang bereaksi mencari keberadaan mobil yang membawa Diana pergi. Meskipun pihak dari keamanan mall sudah melaporkan ke kepolisian, tapi Andrew tidak dapat begitu saja mempercayakan keselamatan Diana kepada mereka. Rumah keamanan ini dia bentuk baru beberapa tahun, semenjak kecurigaannya pada sabotase akan karamnya kapal pesiar milik keluarganya 10 tahun yang lalu. Di lantai dasar ruangan ini, tampak layar berukuran besar, sedang beroperasi mencari plat nomor tersebut yang ternyata merupakan mobil sewaan. Andrew bahkan belum mengisi perutnya semenjak Diana menghilang. Pikirannya kalut memikirkan keberadaan wanita itu. GPS yang dipasang di handphone Diana saat ini sedang mati, sehingga sukar untuk melacak keberadaannya. Sementara Lia yang pulang dengan Brian menangis terisak. Dia bukan saja merasa bersalah tapi rasa takut akan keselamatan kakaknya lebih dari segalanya. Sudah, jangan menangis lagi. Semua pihak sudah berusaha sebaik mungkin. Brian berusaha menenangkan Lia. Seharusnya aku menemani kakak. Isak tangis Lia mulai mereda. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi, aku seharusnya memperhatikan keberadaannya. Dia sedang hamil besar. Aku adik yang bodoh. Lia memukul kepalanya berulang kali. Brian memegang tangan Lia menghentikan tindakannya dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dibenamkannya kepala Lia dalam pelukan. Saat ini aliran air mata Lia sudah membasahi kemeja yang dia kenakan tembus ke dalam kulit dadanya. Brian mengusap kepala Lia dengan penuh kasih. Dia berusaha menenangkan Lia dari kegundahannya. Dan saat itu di depan pintu ruangan Grisela sedang menyaksikan pemandangan di hadapannya, dengan perasaan yang sukar dia deskripsikan. Ekor mata Brian yang melihat keberadaan Grisela, membuatnya menatap wanita itu yang terpaku di depan pintu. Dia datang ke mansion karena berjanji akan menginap bersama, tetapi sesampainya di mansion, salah satu pengawal mengatakan kalau Diana menghilang. Dengan panik Grisela masuk,
ingin bertanya kebenarannya kepada seseorang di dalam rumah dan disinilah dia menyaksikan orang yang dia cintai memeluk wanita lain. Brother Brian, apakah kakakku akan baik-baik saja? Tanya Lia dalam pelukan. Dia akan baik-baik saja. Kakak ipar adalah orang yang kuat dan cerdas. Ucapan Brian sedikit melegakan hati Lia. Masuk dan beristirahatlah, aku akan menemui Andrew. Brother Andrew pasti sangat membenciku. Dia tidak membencimu, pikirannya sedang kalut. Kau sebaiknya sedikit menjaga jarak darinya untuk sementara waktu. Brian khawatir apabila emosi Andrew meledak akan melukai perasaan Lia. Tidak sepenuhnya gadis ini bersalah. Diana juga harus dipersalahkan akan tindakannya yang gegabah pergi sendiri. Baiklah, aku akan masuk dan melihat Conrad. Terima kasih brother. Lia menjinjit dan mencium pipi Brian, kemudian dia masuk ke dalam tanpa menyadari kehadiran Grisela. Sepeninggal Lia, Brian menghampiri Grisela, wanita yang pernah mengisi relung hatinya dan memberi warna di kehidupannya. Aku mendengar kalau Diana menghilang, benarkah? Tanya Grisela buru-buru sebelum Brian semakin mendekat. Detak jantungnya masih berdebar cepat melihat dan menerima tatapan mata Brian yang tajam. Benar. Dan saat ini kami sedang berusaha mencarinya. Semoga dia baik-baik saja. Adakah yang bisa aku bantu? Tanya Grisela dengan tulus. Brian sejenak termenung memandang Grisela. Bisakah kau tinggal di sini sementara waktu dan menjaga Lia juga Conrad? Permintaan Brian adalah hal yang biasa sesungguhnya. Tetapi, bukan bagi Grisela. Masih ada sisi hati yang tidak bisa merelakan Brian dekat dengan wanita lain, meskipun itu adalah Lia, adik kandung sahabatnya. Tetapi, Grisela akhirnya memilih untuk menganggukkan kepalanya. Terima kasih Grisela. Ujar Brian lembut seraya menyentuh pipi wanita itu. Kehangatan yang diberikan telapak tangan Brian menembus relung hatinya. Grisela memejamkan matanya sesaat, hingga dia membuka lagi dengan cepat ketika sebuah kecupan mendarat di keningnya dengan singkat. Dia terpaku. Brian mengecup kening Grisela sesaat sebelum pergi, meninggalkan wanita itu sendiri terpaku menata gejolak dalam dirinya. Diana masih mengambil ancang-ancang siap untuk menggantamkan vas itu. Tapi ternyata langkah kaki itu melewati kamar yang dia tempati. Dengan bergegas dia pergi ke arah jendela dan berteriak. Tolong saya. Halo siapapun di sana, tolong keluarkan saya dari sini. Lagi-lagi tidak ada yang menjawab. Dirinya sudah lelah dan merasa lapar. Sedangkan matahari perlahan sudah mulai menenggelamkan diri. Akhirnya dia terduduk di kursi dekat dengan jendela. Beruntung sekali ada air mineral di sana, dengan rakus dia menegak minuman itu hingga habis. Saat itu dia tidak menyadari kalau pintu kamar sudah terbuka dan seseorang sudah berdiri di hadapannya. Diana tersentak dan langsung berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa kau membawaku kemari?" Tanyanya dengan gusar. "Tenanglah. Aku tidak bermaksud melukaimu. Kenapa kau membawaku dengan paksa dan mengancam akan menyakiti Conrad? Aku terpaksa melakukannya demi keselamatanmu. Aku memiliki banyak pengawal untuk menjagaku. Tapi pada akhirnya aku berhasil membawamu pergi di depan batang hidung mereka, bukan?" Pria itu terkekeh. Dia meletakkan bungkusan di tangannya ke atas meja di samping Diana. "Itu semua karena kebodohanku mempercayaimu. Itu daya tarikmu Sugar, kebaikan dan kelembutan hatimu. Dylan, antar aku pulang." Ujar Diana dengan menekan suaranya pada pria di hadapannya. Dylan tampak tidak menghiraukan perkataan Diana. Dia mengeluarkan isi bungkusan itu dan mulai menatanya di atas meja. "Makanlah terlebih dahulu. Aku tidak mau. Bayi kita perlu makan juga. Ini bukan bayimu. Oke, itu bayimu." Dylan tersenyum lembut. "Makanlah untuk bayimu dan supaya kau mempunyai kekuatan untuk kabur dariku." Dengan lembut Dylan menyodorkan nasi dan ayam kungpau ke hadapan Diana. Meskipun dongkol,
Dia menyadari makanan itu penting untuk bayi dan dirinya sendiri. Akhirnya dengan lahap Diana memakan habis makanan di hadapannya. "Sekarang antarkan aku pulang," ucap Diana setelah menghabiskan makanannya. "Tidak untuk saat ini." "Tapi kenapa? Terlalu berbahaya. Kau justru yang meletakkan aku dalam bahaya. Percayalah, aku menginginkan yang terbaik untukmu. Aku tidak akan menyakitimu. Bahkan bila kau menyetujui, aku akan membawamu pergi jauh. Jauh dari semua permasalahan dan hidup bahagia. Kanada negara yang indah. Kau sudah gila." "Mungkin. Aku gila karena mencintaimu. Itu bukan cinta, Dylan, kau hanya terobsesi padaku. Aku cinta padamu. Tidak. Kau tidak akan membuatku sedih jika memang kau mencintaiku. Aku ingin menjaga dan melindungimu. Bersamaku kau akan lebih tenang. Aku akan berusaha keras mencukupi semua yang kau perlukan. Aku akan membahagiakanmu." Dylan tampak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Dia bersikeras jika hanya bersamanya Diana bahagia. "Itu kebahagiaanku menurut cara berpikirmu yang sepihak. Tapi kau tidak pernah bertanya apa yang aku mau, apa yang aku inginkan," ucap Diana dengan sendu. Dylan terpaku diam. Selama ini dia yakin apa yang dilakukannya adalah benar. Semenjak dia mengetahui bahwa Rachel sering menyakiti Diana, Dylan merasa bersalah karena dia tidak pernah benar-benar berjuang untuk mendapatkan wanita di hadapannya. "Dylan, aku mohon, arg." Diana menjerit tertahan sambil memegang perutnya. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Dylan dengan panik. "Bawa aku ke rumah sakit, Dylan. Perutku sakit." "Tidak. Tidak. Kau tidurlah di sini, aku akan memanggil seorang perawat kemari." "Dylan, aku rasa aku akan melahirkan." "Hosh hosh." Nafas Diana tersengal-sengal. "Tapi kandunganmu masih 7 bulan bukan?" "Tidak. Kandunganku sudah 9 bulan dan aku dijadwalkan untuk operasi cacar, karena posisi bayiku," ucap Diana dengan tersengal-sengal. Dalam hati dia berharap Dylan mempercayainya. "Kau tidak akan membiarkanku kesakitan dan mati, kan?" "Hosh. Hosh." Dylan panik. Dia melihat bagaimana Diana menahan rasa sakit yang tampaknya sangat luar biasa. "Aku akan membawamu ke klinik. Biarkan aku memapahmu." Diana membiarkan Dylan memeluk pinggangnya dan membawa dirinya keluar. Dalam hatinya yang penting adalah keluar dari tempat ini, dan bertemu seseorang yang akan membantunya menghubungi Andrew. Dylan membuka pintu dan membawanya keluar. Saat itu langkah mereka terhenti, karena adanya sosok yang menghadang. "Diana, apakah kau merindukanku?" Episode 110. Flashback. 2 bulan yang lalu. "Nyonya Diana, ada seseorang ingin menemui Anda." Butler John sudah berdiri di hadapan Diana, yang saat itu sedang fokus menata tanaman hiasnya, sementara Lia sedang belajar bahasa. "Siapa yang mencariku?" tanya Diana dengan heran. Karena dia tidak memiliki banyak teman di lingkungan ini. Diana tidak pernah muncul di acara sosialita dan teman baiknya Grisela akan langsung masuk ketika datang. Sedangkan Maya dan lainnya saat ini mereka sudah kembali ke Indonesia untuk berlibur. "Dia itu." Suara Butler John terbata-bata seakan sulit untuk mengatakannya. "Ada apa, Butler? Kenapa kau gugup? Apakah orang itu berbahaya bagiku?" tanya Diana dengan heran. Lia yang mendengarkan percakapan mereka meletakkan bukunya dan mulai memperhatikan raut wajah Butler John. "Tidak. Aku rasa tidak apa-apa jika Nyonya menemui dia. Dia adalah ayah Tuan Andrew," ujar Butler John setelah mengambil nafas panjang. Mata Diana dan Lia terbelalak. Mereka berdua sangat terkejut. Berulang kali Diana bertanya pada Andrew tentang ayahnya, tapi Andrew seakan enggan menceritakannya. Andrew selalu menghindar. Bahkan Conrad tidak punya banyak ingatan dengan ayah Andrew. Diana ingin sekali bertemu dengan ayah Andrew, satu-satunya keluarga inti yang dimiliki Andrew.
mengenal bahkan jika mungkin bersahabat dengannya. Tapi semua hanya angan, karena semua orang terdekat Andrew pun bungkam. Aku akan menemuinya, ujar Diana dengan berseri-seri. Dia segera melepaskan sarung tangan dan celemeknya. Berdiri di kaca sebentar untuk merapikan rambut. Kakak, kau yakin? Tidakkah kau seharusnya bertemu dengan dia bersama Brother? Tanya Lia yang mengkhawatirkan terjadi sesuatu yang buruk mengingat hubungan antara Andrew dan ayahnya tidak baik. Diana tersenyum dan menyentuh tangan Lia yang memegang pundaknya. Aku akan baik-baik saja. Dia adalah kakek dari anak ini, ucap Diana sambil mengelus perutnya. Ayo Butler, tunjukkan di mana aku bisa menemuinya. Butler John memimpin jalan mengantarkan Diana menemui Tuan Besar. Tuan Besar bukanlah orang yang kaku. Dia tidak sedingin Andrew dalam menangani pekerjaan maupun berhadapan dengan lawannya. Tapi, Tuan Besar termasuk orang yang keras dengan segala keputusan yang menurutnya benar. Diana sudah berdiri di hadapan Tuan Besar. Pria itu masih sangat gagah di usianya yang sudah mencapai kepala 6. Rambut abu-abunya tampak licin, tersisir rapi dengan kumis yang membuatnya terlihat berwibawa. Diana bisa langsung melihat dari mana sumber ketampanan dan kegagahan Andrew. Diana tersenyum ramah dan mengangguk hormat seraya memberi salam serta memperkenalkan diri. Selamat siang Tuan, senang bertemu dengan Anda. Saya Diana. Tuan Besar tidak menjawab. Dia memperhatikan sosok wanita di hadapannya. Wanita mungil berdarah Asia, yang tampak cantik dan lembut dengan mata yang bersinar teduh tersenyum tulus kepadanya. Sinar mata dan senyuman wanita ini mengingatkannya pada mendiang istrinya, Ibu Andrew. Tuan Besar sudah hidup cukup lama untuk bisa membedakan ketulusan dan kemunafikan. Dan dia tahu wanita di hadapannya memang tulus adanya. Tapi dirinya tidak akan membiarkan semuanya menjadi mudah begitu saja. Apa yang kau inginkan dari anakku? Perkataan pertama yang keluar dari bibir Tuan Besar adalah pertanyaan yang menuduh. Diana memandang Tuan Besar dengan tenang dan masih tersenyum. Saya mencintai Andrew dengan tulus. Yang saya inginkan adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang tidak pernah dia miliki. Kau tahu Andrew sudah menikah dengan seorang wanita dari keluarga terpandang. Ucapnya lagi dengan nada mencemooh. Dan kau adalah duri dari pernikahannya. Kalau seandainya Tuan Besar mengatakan hal ini 2 bulan yang lalu, tentu saja Diana akan menangis terseduh-seduh menyalahkan diri dan marah kepada Andrew. Tetapi saat dia mengetahui kalau pernikahan itu hanyalah bersifat politik, dan bagaimana cara Rachel memperlakukan Andrew juga Conrad, dia berusaha untuk bertahan, meskipun hinaan tak akan pernah lepas dari predikatnya sebagai wanita ketiga. Mungkin saya adalah wanita biasa yang tidak memiliki apapun. Tapi saya memiliki hati yang tulus untuk anak Anda. Tulus. Jika anakku tidak memiliki kekayaan ini, apakah kau masih mau mendampinginya? Ucapan Tuan Besar semakin sinis dan begitu menusuk hati dan pendengaran. Butler John yang masih berdiri di sana hanya diam dan menghela nafas, sedangkan Lia yang mendengarkan dari balik tembok menggeram mendengar pria tua itu menghina kakaknya. Diana masih saja tersenyum sambil berusaha merangkai kata-kata yang tepat, dia menenangkan hatinya dan membuang segala emosi. Hati dan pikirannya harus tenang. Akan sangat munafik bila saya mengatakan bahwa semua itu tidak berkilau dan menarik Tuan. Setiap wanita menginginkan stabilitas dan kenyamanan dalam hidupnya. Uang dan harta yang anak Anda miliki, memang mencukupi semua yang saya perlukan secara berlebihan. Diana menghela nafas sambil tersenyum. Dia membiarkan Tuan Besar di hadapannya menatapnya tajam dengan segala praduga. Tetapi, semua itu tidak berarti tanpa cinta dari Andrew. Semua harta bisa lenyap kapanpun Tuan, tapi cinta, kasih sayang dan kesetiaan yang tulus akan melekat selamanya. Dan dengan itulah saya akan membangun keluarga ini.
Kalimat itu sangat sederhana dan mampu menembus perasaan Tuan Besar. Kenyataannya memang benar, harta dan kekayaan bahkan kolega bisa sedemikian mudah lenyap, hal itu pernah terjadi pada dirinya. Bagaimana dia harus membuang harga dirinya kemanapun untuk memohon bantuan, tetapi semua menghindar. Istri yang selalu mendukungnya sudah tiada, hanya tinggal Andrew yang dia miliki. Dan karena itulah dia mengorbankan kebebasan dan kebahagiaan Andrew, untuk mengembalikan kejayaan dan nama besar perusahaan. Tuan Besar dulu tidak mampu hidup dalam kegagalan. Perkataan Diana benar sekali, tapi egonya masih cukup besar untuk tidak semudah itu takluk di hadapan Diana. Baiklah, kalau Andrew masih tetap mempertahankanmu, aku akan menarik semua dukungan di perusahaan. Aku ingin lihat seberapa besar kau masih bisa mencintai dan mendukungnya tanpa apapun. Diana menatap ayah Andrew di hadapannya. Dia tidak mengerti akan saham, dan apapun yang dibicarakan pria di hadapannya. Karena selama ini dirinya tidak pernah mencari tahu seberapa banyak kekayaan Andrew dan besarnya saham yang dimiliki. Yang dia tahu, Andrew sudah berjuang keras dan mengorbankan segalanya untuk kelangsungan perusahaan ini. Tentu menyakitkan ketika semua yang dia perjuangkan tiba-tiba meninggalkannya begitu saja. Tuan, tolong jangan sakiti anak Anda. Hentikan pertikaian ini. Kalian ayah dan anak harus saling mengasihi dan mendukung. Dia sudah menderita cukup banyak Tuan, ucap Diana dengan memohon. Seberapa besarnya cinta pun, dia tidak ingin Andrew kehilangan segala sesuatu yang sudah dia perjuangkan, apalagi Andrew sudah berkorban cukup banyak untuk perusahaan ini. Kau yang membuatnya memburuk, ucapan Tuan Besar menyalahkan Diana. Tidak, Anda yang membuatnya buruk. Ucapan Diana sangat berani dan lantang. Bahkan dirinya sendiri lebih terkejut daripada Tuan Besar di hadapannya. Dia tidak menyangka memiliki keberanian sebesar ini di hadapan pria yang seharusnya amat sangat dia hormati. Kau punya nyali juga di hadapanku, ujar Tuan Besar dengan terkekeh. Maafkan saya Tuan, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Tetapi jikalau saya boleh memohon, berbaikanlah dengan Andrew, jangan paksa dia berbuat hal yang tidak diinginkannya. Jangan hancurkan perjuangannya selama ini. Wanita itu terdiam sesaat, dan dengan mata berkaca-kaca juga suara yang bergetar dia melanjutkan kalimatnya. Tidakkah Anda ingin hidup damai bersama dengan anak dan cucu Anda? Kalimat sederhana terakhir mampu menghipnotis mata Tuan Besar, terpaku pada tangan Diana yang mengusap perutnya. Perut itu sudah sedikit membuncit, janin sudah berkembang dan terbentuk. Tuan Besar menarik nafas panjang. Dia tidak lagi melanjutkan percakapan. Kalimat itu benar adanya, menggambarkan kerinduan hatinya. Bertahun-tahun dirinya dihinggapi rasa bersalah dengan kehidupan yang dilalui Andrew. Dia sesungguhnya menginginkan Andrew bahagia dan memiliki penerus. Tampaknya saat ini, Andrew sudah menemukan wanita tangguh yang memang mencintainya. Perjuanganmu masih panjang. Rahel dan keluarganya tidak akan mempermudah ini, ucap Tuan Besar dengan nada yang lebih tenang. Saya mengerti Tuan. Karena itu saya mohon, berikan dukungan untuk Andrew, agar beban di pundaknya bisa sedikit berkurang. Tuan Besar hanya diam dan tersenyum sangat tipis. Dia berdiri dan melangkah pergi tanpa mengucapkan apapun. Butler John mencegah Diana untuk mengikuti langkah Tuan Besar. Di luar rumah, di dalam mobil BMW hitam yang hendak membawanya pergi, Tuan Besar menurunkan jendela mobil dan memberi isyarat pada Butler John untuk mendekat. Katakan pada anak keras kepala itu, cari cara untuk menceraikan Rahel secepatnya dan nikahi wanita itu. Aku tidak ingin menantu dan cucuku dihina orang luar. Dan kau, jaga menantu dan calon cucuku baik-baik. Segera setelah mengatakan itu, Tuan Besar menutup jendela mobil dan dari balik kaca mobil dia bisa melihat Butler John tersenyum.